Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Saya sebagai salah satu mahasiswa tematik COVID-19 akan menjelaskan sedikit mengenai COVID-19. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan COVID-19 itu? Nah, COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang terjadi di Wuhan pada Desember 2019 lalu. Nah, COVID-19 ini singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Lalu WHO mendeklarasikan secara resmi virus corona sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Istilah pandemi ini mungkin terkesan menakutkan, tetapi penyakit ini tidak ada kaitannya dengan keganasan, melainkan lebih ke penyebarannya yang meluas. Ingat ya, virus corona ini memiliki gejala yang cukup ringan atau sedang, seperti batuk, demam. Bahkan ada yang sembuh dalam beberapa minggu. Nah, ada tapinya nih, orang yang berisiko tinggi, seperti kelompok orang lanjut usia, dan kelompok orang yang memiliki masalah kesehatan menahun. Contohnya seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes. Nah, virus corona ini akan menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Nah, kebanyakan korban berasal dari orang yang beresiko tinggi tersebut. Karena itulah penting untuk kita memahami cara mengurangi resikonya, cara penanggulangannya, dan kita harus mengetahui gejala-gejala apa saja sih orang yang terkena COVID-19 itu, dan juga kita harus mengetahui perkembangan informasinya. Dengan demikian, kita bisa melindungi diri kita sendiri serta orang lain. Adapun gejala klinis orang yang terkena COVID-19. Yang pertama, demam. Yang kedua, batuk pilek. Yang ketiga, letih lesu. Yang keempat, sakit tenggorokan. Dan yang terakhir, gangguan pernapasan. Nah, adapun penularannya, yang pertama dari droplets atau cairan tetesan yang berasal dari batuk dan bersin. Yang kedua, ketika kita berjabat tangan. Dan yang ketiga, ketika kita menyentuh permukaan benda sebelum mencuci tangan. Tahukah kamu, ada 5 hal penting dalam mencegah COVID-19. Yang pertama, lebih sering mencuci tangan dengan air mengalir, memakai sabun. Yang kedua, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Yang ketiga, tidak berjabat tangan. Yang keempat, menjaga jarak. Dan yang kelima, memakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. Bicara soal hoax, mengapa sih orang menyebar berita hoax? Motifnya beragam, mulai dari motivasi politis, promosi diri, bahkan promosi usaha. Namun, tidak semua orang yang menyebar berita hoax memiliki motif tersembunyi. Ada sebagian dari mereka tanpa sadar menyebar berita palsu dengan mereka pikir itu akan membantu teman atau bahkan kerabat. Tips berbagi. Yang pertama, cek asal berita dan pastikan sumber berita berasal dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, hati-hati dengan pesan yang diteruskan. Bila kita tidak tahu di mana sumber itu berasal, berhenti meneruskan. Yang ketiga, pastikan anggota keluarga menyadari adanya hoax dan ingatkan mereka. Yang keempat, bila suatu pesan menimbulkan emosi negatif seperti ketakutan, kebingungan, berhenti membacanya. Yang terakhir, bila tidak yakin, jangan dibagi ke orang lain. AKB, istilah baru yang sebelumnya dikenal dengan New Normal. Saat ini kita bergerak menuju masa AKB, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Maka penting memahami apa artinya dalam kehidupan sehari-hari. AKB sendiri merupakan proses bertahap yang tergantung pada situasi di daerah masing-masing. Menurut para ahli, situasi dapat berubah dengan cepat bila lebih banyak orang terkena COVID-19. Maka yang perlu kita pahami adalah AKB bukan berarti kembali ke kehidupan normal dan melakukan segala aktivitas sama seperti sebelum pandemi, melainkan kehidupan dengan kebiasaan yang baru.
Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang paling utama, tetap di rumah dan hanya keluar bila memang benar-benar perlu. Ini penting, terutama bagi orang yang beresiko tinggi, termasuk orang lanjut usia dan yang memiliki riwayat penyakit seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, dan paru-paru. Siapapun yang merasa sakit harus tetap di rumah dan mencari pengobatan bila gejala memburuk. Mungkin kita berpikir, merasa aman dan ingin kembali ke kebiasaan lama. Saat melihat banyak orang di pusat perbelanjaan atau di restoran dan tempat keramaian lainnya. Tapi itu hanya rasa aman palsu. Kita tetap harus berhati-hati. Adapun yang perlu kita lakukan lainnya, yang pertama, selalu gunakan masker saat keluar rumah. Kenapa? Karena kita mungkin membawa virus, tapi tidak memiliki gejala, atau hanya gejala ringan, sehingga bisa saja kita menularkan ke orang lain. Tapi masker harus dipakai dengan benar. Pastikan masker menutupi hidung, mulut, dan dagu, dan hanya dipakai 1 kali. Jika itu merupakan masker medis. Masker kain dipakai ulang setelah dicuci dengan deterjen. Yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut saat menyentuh benda-benda yang sering disentuh orang lain, seperti pegangan pintu, uang, meja makan. Tangan kita bisa terpapar virus. Karena mata, hidung, dan mulut merupakan pintu masuk virus. Yang ketiga, selalu ambil jarak lebih dari 1 meter dari orang-orang saat berada di luar rumah. Kadang kita merasa tidak nyaman saat ada yang berdiri terlalu dekat, semisal saat mengantri. Jangan ragu, minta dengan sopan agar mereka menjaga jarak dengan mengatakan, "Maaf, tolong jaga jarak ya." Yang keempat, sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kita sudah sering mendengar hal ini, tapi pastikan kita melakukannya dengan tepat selama minimal 20 detik dan selalu lakukan saat tiba di rumah atau di tempat tujuan. Saat di luar rumah, cairan pencuci tangan yang mengandung alkohol merupakan pilihan bila sabun dan air mengalir tidak tersedia. Dan yang terakhir, selalu ikuti perkembangan informasi dan hanya ikuti sumber terpercaya. Setiap kali ada krisis, pasti ada saja orang-orang yang suka menyebarkan informasi palsu dan hoax yang membingungkan masyarakat dan membuat situasi menjadi lebih buruk. Jadi ingat, jangan sampai termakan hoax. Dengan kita memulai kebiasaan baru, maka kita dapat melindungi diri sendiri serta orang lain. Baik, selamat malam. Untuk tingkat COVID-19 di daerah Sumeneb ini boleh dikatakan sangat minim sekali, alhamdulillah. Walaupun ada gejala-gejala yang menunjukkan reaktif, tapi mereka dapat mengatasinya sendiri. Contohnya ada beberapa kemarin reaktif, dan alhamdulillah dengan kesadaran mereka untuk berobat, kemudian mereka juga isolasi di rumah, alhamdulillah sangat sembuh dan sekarang kelihatan baik. Dan untuk secara global di Sumeneb ini kelihatannya tingkat penyebarannya boleh dikatakan dapat diatasi, karena mereka juga sudah sadar dengan kesehatan di lingkungan.
COVID yang berada di wilayah Sumeneb selalu menyadari masyarakat, dan mereka juga sangat mendukung dalam kegiatan tim COVID yang berada di wilayah Sumeneb. Mereka juga sudah bersama-sama membahu untuk menyediakan tempat-tempat cuci tangan, kemudian mereka membantu tim kami untuk menyiapkan kain dalam proses pembuatan masker beberapa waktu yang lalu yang dibuat oleh tim dari Karang Taruna. Untuk sementara ini warga di Sungai Lekop dalam persentase itu 95% alhamdulillah dapat mengikuti protokol kesehatan. Sisanya itu masih tahap kita tegur. Dikata itu kadang-kadang mereka lupa untuk membawa masker atau bahkan lupa untuk memakai masker. Tapi lambat laun dengan teguran yang kita sampaikan, mereka sadar bahwa masker itu sangat penting untuk kesehatan mereka. Program kita di tim COVID, terutama di LPM kemarin, sebelum penyebarannya begitu luas, kami sudah membuat suatu ramuan herbal dari daun sirih, kemudian kami bagikan ke masyarakat. Proses pembuatannya juga kami beritahukan ke masyarakat. Kami juga memberi masker gratis untuk masyarakat. Ya, alhamdulillah masyarakat juga proaktif, antusias untuk mengetahui cara pembuatan hand sanitizer maupun pembuatan disinfektan. Semenjak adanya anak-anak KKN Umroh tahun 2020 ini, masyarakat di Sungai Lekop sangat terbantu sekali karena banyak hal-hal yang telah mereka kerjakan juga di sini, seperti pembagian masker, pembagian sanitizer, kemudian mengajarkan atau mengedukasikan untuk hidup yang sehat kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya KKN Umrah tahun 2020 ini dapat memotivasi warga untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Kita di tim gugus COVID selalu memberi himbauan ke masyarakat, dan kita juga telah membuat tim relawan khusus untuk wilayah Sungai Lekop supaya dapat memberitahukan kepada masyarakat, terutama di titik-titik rawan seperti daerah-daerah belanja, daerah-daerah kedai kopi. Kita selalu memberi masukan ke mereka supaya mematuhi protokol kesehatan, menyediakan cuci tangan, sabun cuci tangan, kemudian hand sanitizer, dan kita juga telah menyiapkan baliho-baliho untuk mendukung protokol kesehatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kabid Kamtibmas Kelurahan Sungai Lekop, Bribka Diki Zunaidi, mengucapkan serta mengapresiasi
kepada mahasiswa KKN Gelombang 2 Umrah tahun 2020 yang telah selesai melaksanakan kegiatan KKN-nya. Pesan kami kepada mahasiswa, jadikanlah diri Anda menjadi motivator serta contoh bagi adik-adik lainnya yang sedang melaksanakan kuliah. Serta apa yang telah adik-adik dapat pada saat pelaksanaan KKN ini jadikanlah sebagai pembelajaran dan pengalaman selama untuk meraih masa depan adik-adik. Terkait dengan masa pandemi, saya mengajak adik-adik mahasiswa khususnya umumnya pada seluruh kelurahan Semelotok agar mematuhi serta disiplin terhadap protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan. Pesan ini kami sampaikan agar adik-adik mahasiswa dan seluruh masyarakat terhindar dari penyakit COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.